Perkenalkan, nama saya Selvianti Tangguhana dengan NIM 3123049. Tugas mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pribadi, bahkan faktor-faktor eksternal dan internal. Perilaku yang masih ada dalam diri saya, yaitu ketika saya bertemu dengan orang, saya tidak bisa untuk menegur orang tersebut secara dahulu atau terlebih dahulu. Saya orangnya itu lebih memilih untuk ditegur ketimbang harus menegur. Itulah kebiasaan buruk yang masih berada dalam diri saya. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku buruk saya yaitu berupa kebiasaan. Ini adalah salah satu kebiasaan yang terjadi dalam diri saya, itu pola pikir dan emosi. Kadang saya sebagai manusia kebanyakan emosi, apa-apa sedikit harus emosi, jadi perilaku ini kurang baik. Sedangkan faktor-faktor eksternal bisa berupa lingkungan, teman, dan budaya. Lingkungan itu ketika kita berada dalam lingkungan ketika kita berada di rumah, teman, bahkan budaya. Untuk menyikapi perilaku buruk saya, yaitu saya berusaha merubah dengan cara menegur atau mendahului, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti organisasi dalam gereja. Solusi yang ditawarkan oleh Etika Keutamaan dapat membantu mengubah perilaku buruk saya dengan cara memahami tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik. Dari sini saya dapat berubah. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika yang baik, saya dapat berubah. Sini saya dapat mengubah perilaku buruk saya. Ini untuk bertujuan untuk mengetahui, dengan adanya ini saya mempunyai tujuan untuk mengetahui perilaku atau karakteristik buruk yang masih ada dalam diri saya. Ketika saya mengikuti organisasi dalam gereja maupun dalam lingkungan, saya dapat merubah diri saya. Bergantung pada pengalaman atau persepsi individu terhadap perilaku atau karakter saya yang masih buruk. Etika keutamaan adalah, kita tahu bersama, etika keutamaan adalah konsep yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik. Di sini kita belajar, di sini kita memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Saya dapat mengubah perilaku buruk saya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti organisasi yang diselenggarakan di gereja, bahkan di lingkungan. Dan juga saya bisa mengubah diri saya dengan di sekitar lingkungan. Kita dapat belajar bersama atau membentuk suatu komunitas yang baik, yaitu dengan cara ketika ada tetangga atau orang lain yang mengalami duka cita, kita hadir dan patut untuk mengikuti, untuk membantu melaksanakan segala sesuatu yang ada. Dari situ kita akan belajar bahwa ada perubahan. Dan ketika saya berada dalam teman-teman, saya akan melakukan pergaulan, tapi pergaulan itu yang baik dan benar. Ketika ada organisasi dalam gereja, kami patut sertakan untuk mengikuti kegiatan yang di gereja. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.